Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarram ustadzah musta'anah wa sahibul fadilah al-hadirun, syukran katsiran. Nahnu fi hadhil fursah nahnu min firqah al-khamsah nuridu an nashraha 'anil maqalatina fil mawdu' intelijensi fil maddati dirasiyah psikologi pendidikan. Baik, ismi Ilma fil Yasari, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian intelijensi. Baik, intelijensi adalah salah satu kemampuan mental berpikir atau intelektual dan merupakan bagian proses kognitif dalam dunia pendidikan. Intelijensi ini merupakan unsur-unsur yang penting dalam menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Akan tetapi peserta didik semuanya tidak mempunyai intelijensi yang sama. Mereka mempunyai intelijensi yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai intelijensi yang tinggi, ada yang mempunyai intelijensi yang sedang, dan ada yang mempunyai intelijensi yang rendah. Nah, di sini intelijensi adalah berasal dari kata Latin artinya intellegere, yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Nah, menurut istilah di sini adalah kemampuan berpikir seseorang dalam pemecahan masalah, kemampuan belajar ataupun kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Nah, kesimpulannya di sini adalah kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional dan dapat menyesuaikan dirinya pada tingkat tersebut, pada lingkungan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi seseorang. Yang pertama yaitu pembawaan. Pembawaan yaitu sifat yang sudah dimiliki oleh seseorang sejak dia lahir atau dianugerahi memiliki pembawaan yang misalnya bisa memecahkan masalah dengan cepat. Nah, itu berarti Tuhan sudah memberikan seseorang itu pembawaan seperti itu. Yang kedua yaitu kematangan. Kematangan ini adalah apabila fungsi dari psikis dan fisik dari seseorang itu sudah berfungsi secara benar. Seperti misal anak kelas 4 SD itu biasanya susah mengerjakan materi matematika, yaitu karena materi itu belum mencakup ke otaknya, karena dia belum matang. Nah, yang ketiga yaitu pembentukan. Pembentukan ini terjadi biasanya di lembaga sekolah, misalnya di TK, SD, SMP, SMA, dan lain-lain, yang membentuk seseorang itu menjadi intelek atau tidak. Faktor yang selanjutnya yaitu minat, di mana seseorang pasti memiliki minat untuk kehidupan selanjutnya, misalkan dia minat di bidang olahraga atau kesenian. Nah, itu bisa mempengaruhi intelijensinya. Terus selanjutnya kebebasan. Kebebasan ini manusia boleh bebas menentukan pilihan-pilihannya atau metode-metodenya untuk memecahkan masalah sesuai dengan apa yang dia bisa. Terus selanjutnya yaitu dari lingkungan sosial. Lingkungan sosial juga mempengaruhi intelijensi seseorang. Misalkan kita bergaul dengan orang-orang yang baik, pasti kita juga akan menjadi baik. Seperti pepatahnya, biasanya kita bersama dengan orang-orang yang menjual minyak wangi, kita akan bau minyak wangi atau bau wangi dan baiklah gitu. Kalau kita dekat dengan orang yang dekat dengan kotoran, kita juga akan ikut menjadi bau kotoran gitu. Faktor intelijensi yang selanjutnya yaitu stabilitas intelijensi dan IQ. Intelijensi dan IQ itu berbeda. Jika intelijensi adalah kecerdasan, maka IQ adalah hasil dari tes kecerdasan itu sendiri, di mana hasil tesnya merupakan perkembangan dari otak manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu turunan. Pada faktor intelijensi ini biasanya
keturunan juga mempengaruhi. Misalnya keturunannya sudah cerdas, maka juga akan ikut anak-anaknya menjadi cerdas. Jika yang kurang cerdas, mungkin ada keahlian yang lain, tidak hanya intelijensi dari kecerdasan otak saja, mungkin dari eh, eh, dari kreativitasnya, mungkin seperti itu. Selanjutnya yaitu dari diri sendiri. Jika tadi dari keturunan kita belum bisa memenuhi kecerdasan dari keturunan kita, mungkin dari diri kita sendiri bisa mengubah itu menjadi yang lebih baik. Kita bisa berusaha supaya tingkat intelijensi kita lebih bertambah. Terus selanjutnya yaitu pengalaman. Pengalaman juga mempengaruhi intelijensi seseorang. Semakin banyak kita mencari pengalaman, maka otak kita akan sering bekerja untuk memecahkan masalah dan eh, mencari mencari relasi-relasi yang banyak. Nah, selanjutnya macam-macam intelijensi. Nah, di sini ada 11 macam tes intelijensi seperti yang ada di makalah juga. Yang pertama yaitu tes Binet-Simon. Nah, tes ini merupakan tes yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 1905 di Paris, Perancis. Nah, tes Binet-Simon ini merupakan tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan mental seseorang. Kemudian ada tes WISC. WISC ini merupakan tes untuk anak usia 8-13 tahun. Kemudian ada tes WPPSI. Nah, tes ini dirancang untuk mengukur kecerdasan anak yang masih berada pada tingkat taman kanak-kanak. Kemudian ada tes IST. Nah, tes IST ini merupakan tes yang kompleks yang memiliki tingkat kesulitan pada suatu tugas di bagian-bagian tertentu. Kemudian tes IST ini juga mempunyai kelebihan, yaitu dengan tes ini seseorang dapat mengetahui tingkat IQ totalnya secara perbagian, jadi dalam bentuk perbagian. Kemudian ada tes SPM. Nah, tes SPM ini merupakan tes yang dipublikasikan pada tahun 1938. Nah, yang dipakai di Indonesia merupakan hasil revisi pada tahun 1960. Nah, tes SPM ini digunakan untuk mengukur kecerdasan orang dewasa. Kemudian ada tes APM. Nah, tes APM ini adalah tes yang digunakan untuk mengukur kecerdasan seseorang yang tingkat intelijensinya berada di atas rata-rata. Kemudian ada CFIT. Nah, CFIT ini merupakan tes yang sering digunakan oleh lembaga-lembaga psikolog di Indonesia. Tes CFIT ini memiliki 3 skala. Skala yang pertama yaitu untuk anak usia 4-8 tahun. Skala kedua untuk anak usia 8-13 tahun. Dan skala ketiga yaitu digunakan untuk seseorang yang tingkat intelijensinya di atas rata-rata. Kemudian ada tes WISE, yaitu tes yang digunakan oleh orang dewasa mulai dari rentang usia 16-75 tahun atau bahkan lebih dari itu. Jadi yang usianya lebih dari 75 tahun juga bisa menggunakan tes ini. Kemudian ada tes TIKI. Nah, tes TIKI ini merupakan tes intelijensi kolektif Indonesia yang merupakan tes hasil kolaborasi yang diciptakan atas kerjasama antara Indonesia dengan Belanda.
Tes Tiki ini juga memiliki 3 skala, mulai dari Tiki dasar, menengah, dan Tiki tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu tes CPM. Tes CPM ini digunakan untuk anak usia rentang dari 5 tahun sampai 11 tahun. Nah, tes CPM ini juga bisa digunakan untuk orang dewasa, tetapi dengan syarat dia harus memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Jadi untuk tes ini hanya orang dewasa yang tingkat pendidikannya rendah. Kemudian yang terakhir ada tes SON. Nah, tes SON ini merupakan tes nonverbal yang digunakan untuk usia 3-16 tahun. Tetapi tes ini tidak hanya digunakan untuk orang normal saja, bisa juga digunakan untuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Nah, contohnya seperti penyandang tunarungu, dia juga bisa mengikuti tes melalui tes SON ini. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tes intelijensi. Apa itu tes intelijensi? Tes intelijensi sesuai namanya merupakan tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang yang berhubungan dengan proses berpikir kognitif, atau tes yang digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang. Nah, dalam tes intelijensi terdapat beberapa macam tes. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek tes intelijensi. Nah, yang akan saya jelaskan terdiri dari 6 aspek. Yang pertama yaitu aspek intelijensi umum. Nah, aspek intelijensi umum ini merupakan aspek yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu aspek mengenai daya abstraksi. Aspek daya abstraksi ini merupakan aspek yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk menelaah suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Kemudian yang ketiga yaitu aspek mengenai daya tangkap. Nah, aspek daya tangkap ini merupakan aspek yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memahami alasan-alasan yang wajar, atau kemampuan untuk menangkap suatu makna dari hal yang nyata. Kemudian yang keempat merupakan aspek kemampuan analitis dan sintesis. Nah, aspek ini merupakan aspek yang berhubungan dengan kemampuan individu untuk menelaah, mengurai, dan merangkum suatu permasalahan. Yang kelima yaitu aspek logika berpikir. Nah, aspek ini merupakan aspek yang berhubungan dengan proses berpikir secara terarah atau secara teratur mengikuti suatu pola tertentu. Dan yang keenam yaitu aspek daya kreativitas. Nah, aspek daya kreativitas ini merupakan aspek yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk menemukan dan mengemukakan suatu pendapat atau ide-ide baru yang bermanfaat. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai hubungan intelijensi dengan kehidupan seseorang. Nah, apa sih hubungannya intelijensi dengan kehidupan seseorang? Nah, dalam hal ini belum ada yang mengatakan secara jelas mengenai hubungan intelijensi dengan kehidupan seseorang. Intelijensi memang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, tetapi bukan hanya intelijensi saja. Ada faktor-faktor lain yang juga menjadi
faktor yang berperan penting dalam kehidupan. Misalnya dalam kesuksesan, ada yang tingkat intelijensinya biasa-biasa saja, tapi dia bisa meraih kesuksesan. Itu mungkin juga karena ada faktor kesempatan. Dia memiliki kesempatan untuk bisa mengeksplor dirinya, untuk mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya, sehingga dia bisa menjadi orang yang sukses. Sebaliknya, ada yang tingkat intelijensinya di atas rata-rata, tetapi dia tidak sesukses mereka yang intelijensinya biasa-biasa saja. Itu juga karena faktor kesempatan. Mungkin karena dia tidak memiliki kesempatan untuk bisa mengeksplor dirinya dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, jadi intelijensi ini merupakan faktor yang memungkinkan seseorang untuk berkembang. Tinggal bagaimana mereka akan memanfaatkan kesempatan yang ada. Jadi semuanya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti faktor kesempatan itu tadi. Nah, jadi di sini intelijensi sangat memungkinkan seseorang untuk bisa mengembangkan apa yang ada dalam dirinya, baik itu potensi, kemampuan, maupun bakat-bakat yang lain. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.